Kalau itu saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, tampilan di layarnya sudah masuk. Sudah, Pak. Ya, jadi ini merupakan komponen utama ya, komponen utama dari sistem turbin angin. Ada blade, blade itu artinya bilahnya, pisaunya atau turbinnya. Pertama, blade, kedua rotor, rotor terhubung pisau tersebut terhubung dengan rotor. Lalu pitch ini untuk mengatur apa atau mencari arah angin. Kemudian brake ini mengatur kecepatan dari putaran turbin tersebut jika menerima tiupan angin atau hembusan angin yang terlalu besar, terlalu kuat, dikontrol di bagian brake ini, di bagian brake tersebut. Nah, ini merupakan dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih atau RPM yang terlalu tinggi, rotation per menit, RPM terlalu besar, dapat menyebabkan overheat, kelebihan panas, atau over temperatur, overheat, rotor breakdown, rotornya menjadi berhenti, rusak, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan arus listrik yang cukup besar. Ini pentingnya dari fungsi dari brake tersebut. Ya, kemudian low speed shaft yang 5, 6, 7, low speed shaft mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30 sampai 60 ya. 60 rotasi per menit, 30 RPM sampai 60 RPM. Gearbox, gear menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah, meningkatkan kecepatan sekitar 30 sampai 60 rotasi per menit, RPM sekitar 1000 sampai 1800 RPM. Lalu bagian ketujuh, komponen sistem turbin angin, ada generator. Generator berfungsi mengkonversikan energi putar menjadi energi listrik. Ada berbagai jenis generator yang dapat digunakan dalam sistem turbin angin, antara lain generator serempak yang biasa disebut synchronous generator, generator tak serempak unsynchronous generator, rotor sangkar maupun rotor belitan ataupun rotor generator magnet permanen. Ini merupakan bagian dari generatornya. Ya, 7 generator. Yang ke-8 adalah controller. Controller mengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin yang pelan sekitar 8 sampai 16 mil per jam, MPH ya dengan satuan mil per jam, dan menutup mesin turbin sekitar kalau sudah sampai 55 MPH tidak beroperasi pada kecepatan angin sekitar 55 MPH di atas karena dapat merusak karena angin yang tiupannya terlalu kencang. Kemudian yang ke-9 anemometer. Anemometer ini fungsinya untuk mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke sistem controller. Jadi bisa diketahui berapa kecepatan angin yang berhembus, 10 meter per second, 20 meter per second, atau 15 meter per second, atau 100 meter per second. Nah, data-data ini yang nanti dikirimkan ke controller untuk mengontrol membuka menutup mesin turbin tersebut. Wind fan nomor 10, wind fan tindakan arah angin untuk memberikan komunikasi dalam menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar supaya bisa putaran dari turbin angin tersebut bisa berjalan atau berputar dengan baik. Kemudian nacelle berada di atas menara dan berisi gearbox, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator kontrol, serta ada sistem pengereman ya di bagian nacelle tersebut. High speed shaft, drive generator, poros yang berhubungan langsung dengan rotor
generator. Yaw drive, yaw motor. Terakhir 15 ini tower. Tower itu berupa tiangnya, penyangga atau menara yang terbuat dari baja tabung, beton atau bahkan kisi baja ya, beton atau kisi baja, karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. Tower PLTB dapat dibedakan menjadi 3 jenis seperti gambar di bawah. Nanti ada slide selanjutnya ya, di gambar selanjutnya. Setiap jenis tower memiliki karakteristik. Nah, lalu bagaimana menyimpan energi listrik tersebut? Karena bisa saja energi tersebut atau energi listrik tersebut tidak langsung digunakan oleh konsumen, sehingga dibutuhkan media untuk penyimpanannya. Media penyimpanannya dapat dipergunakan menggunakan baterai, media simpannya. Jadi dikonversikan dulu arus listrik berupa AC dikonversikan menjadi DC, baterai, dan baterai inilah yang nanti dari energi baterai ini yang nanti bisa dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menghasilkan atau menggerakkan peralatan elektronik yang bisa berfungsi dengan menggunakan media berbahan energi listrik. Ya, skematik dari sistem PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin, dengan asumsi ya, constant speed, kecepatan dari angin yang berhembus itu diasumsikan konstan. Fixed speed, jadi ada angin atau udara yang berhembus sehingga mampu memutar turbin angin ini berputar, turbin terhubung dengan roda gigi terhubung dengan ini IG, generator ya, generator ini nanti di bagian tersebut dilakukan pengkonversian energi untuk menghasilkan energi listrik. Nah, skema sederhananya seperti ini, sistem elektrik. Lalu untuk sistem pembangkit listrik tenaga bayu dengan kecepatan variable speed. Variable speed ini artinya kecepatannya bisa berubah-ubah karena kondisi angin ya, bisa saja pada waktu 60 detik untuk kecepatan per tiap detiknya selalu mengalami perubahan. Nah, skematik sederhana dari sistem PLTB, kecepatan berubah, variable speed, seperti ini. Ada konstan, roda gigi, turbin angin, kemudian ada generator, poinnya ada di bagian ini, generator inilah yang berfungsi untuk menghasilkan listrik, jadi energi listrik. Nah, baru dari generator tersebut dihubungkan dengan baterai, media untuk penyimpanan. Nanti dari baterai ini bisa menggunakan atau mengeluarkan energi listrik untuk keperluan peralatan elektronik yang bisa bekerja dengan listrik. Ya, di bagian selanjutnya ada jenis turbin. Ada jenis turbin angin yang biasa dinamakan dengan multi blade. Multi dikatakan multi berarti banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 blade atau ada 12 turbin. Kemudian sail wing seperti ini, kincir angin ya. Gambarnya bisa jelas terlihat? Terlihat jelas, Pak. Ya, jadi seperti ini sail wing. Kemudian ada turbin angin yang tipe lama ya, tipe Belanda kalau biasa di tipe kincir angin di Belanda, tipe Belanda. Biasa umumnya dinamakan.
Propeller ada yang berbentuknya seperti propeller, cross flow, Savonius ini yang vertikal ya. VAWT turbin angin yang vertikal. Kemudian ada turbin angin yang poros sumbu horizontal. Vertikal, horizontal. Untuk yang vertikal rancangannya atau desainnya seperti ini. Ada yang modelnya cross flow, Savonius, Darius, kemudian Giromil ya, Giromil ini kalau namanya ini seperti itu. Jadi sumbunya itu disusun secara vertikal, tegak lurus. Sedangkan kalau yang ini sumbunya atau porosnya itu ada di sini secara horizontal. Ini porosnya ada di sini. Kemudian ini porosnya juga ada di sini. Ini juga sama porosnya ada di sini terhubung. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Sudah cukup, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang diskusikan, saya rasa cukup untuk mata kuliahnya. Nanti kita ketemu lagi di next minggu depan ya untuk turbin angin. Jadi nanti bisa dieksplor atau bisa dicari di berbagai macam literatur atau di berbagai macam jurnal, buku mengenai turbin angin. Ada turbin angin poros sumbu horizontal, kemudian ada turbin angin yang poros sumbu vertikal. Nanti bisa dibaca di berbagai macam buku atau berbagai macam artikel, jurnal, book online dan lain-lain. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang didiskusikan, saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.